Bu, Ya, lagi ngelamun. iya nih Bu, saya lagi, gimana ya? Kenapa nih? Ada ini aja sih, masalah dengan teman sekantor. Oh gitu. Ada yang mau didiskusikan gak nih? Ibu lagi kosong? Iya sih, saya lagi santai aja. Oh iya. Gini Bu, jadi saya pengen cerita tentang teman sekantor saya. Apa nih yang ingin ibu dapatkan nih di obrolan kita sekarang? Saya sih pengennya teman atau guru-guru di sini itu lebih disiplin lagi. Oh, disiplin. Jadi ibu, ya kita nih sekarang ngobrol. Ibu ingin teman ibu mulai disiplin lagi gitu. Memang disiplin yang ibu maksud itu kayak gimana sih? Kalau menurut saya, jadi kalau disiplin itu ya harus datang tepat waktu. Jadi teman saya itu, jadi saya cerita ya Bu. Jadi saya cerita ke Ibu. Jadi teman saya itu biasanya setiap hari, kan pelajarannya itu setiap hari Rabu gitu ya sebelum saya gitu. Beliau itu selalu terlambat gitu. Jadi saya tuh kadang malah jam saya tuh lebih maju gitu. Anak-anak manggil saya. Jadi kan saya capek ya Bu, selalu gantiin terus. Jadi ibu selalu berada di kondisi bahwa anak-anak selalu manggil ibu di waktu yang lebih awal gitu kan, padahal itu sebetulnya masih jam teman ibu itu. Dan tadi ibu bilang temannya tidak tepat waktu begitu. Oke. Jadi mungkin dalam satu disiplinan mungkin ya Bu ya. Iya. Oke, jadi ibu berharap bahwa teman ibu kelak gitu kan bisa disiplin seperti itu. Oke. Bisa ibu ceritain nggak sih kondisinya itu seperti apa teman ibu itu? Ya tadi yang saya ceritakan Bu, jadi setiap hari Rabu itu sebelum saya kan jamnya beliau, jadi selalu datang telat. Misalnya masuk jam 7, tetapi beliau itu jam 8 atau setengah 9 baru nyampe sekolah. Nanti komplain ke saya, Bu, tadi gimana kelasnya, kok berisik, padahal kan seharusnya jamnya beliau yang masuk terlebih dahulu. Selain itu ada lagi nggak sih? Ini tuh sih Bu masalah kedisiplinan. Oh, kedisiplinan itu. Oke, dan tentunya itu membuat ibu nggak nyaman dong ya. Iya Bu. Oke. Tapi kalau menurut ibu idealnya itu harusnya seperti apa sih Bu? Secara umum disiplin yang ibu harapkan itu dari ibu dan teman ibu itu. Jadi kalau menurut saya disiplin yang seharusnya seorang guru lakukan itu ya datangnya tepat waktu. Jadi misalnya masuk jam 7 ya diusahakan sebelum jam 7 itu sudah datang, sudah hadir gitu. Jadi ketika anak sudah masuk dan sudah belajar, guru itu bisa mengkondisikan kelasnya dengan baik. Bisa datang ke pembelajarannya di kelasnya tepat waktu gitu kan ya. Baik Bu. Kira-kira nih dengan kondisi seperti itu pernah nggak sih teman ibu gitu kan berada di kondisi yang ideal seperti itu? Kayaknya pertama awal-awalnya sih rajin ya Bu, tapi makin kesini mungkin karena saya juga kurang tahu ya kesibukan anak berbeda-beda. Jadi kayaknya 1 bulan ini tuh lebih sering telatnya. Oke, tapi kalau dulu lebih rajin sebetulnya ya. Iya. Kalau kita lihat nih Bu, misalnya kita buat grade-nya nih gitu kan dari angka 1 sampai dengan 10. Kalau nilai 10 itu nilai maksimal untuk kedisiplinan yang menurut versi idealnya ibu gitu kan, kira-kira berada di angka berapa nih Bu? Saya Bu ya. Mungkin di angka 6 ya Bu. Oke, dan angka 6 itu posisinya seperti apa nih Bu? Yang tadi mungkin ya, Iya. ada penurunan gitu Ada kan? penurunan, terus kayak gitu kan berpengaruh kepada orang lain. Oke, kemudian yang ibu harapkan kira-kira dengan kondisi saat ini teman ibu bisa naik di angka berapa nih? Ya kalau mungkin nanti ada apa sih namanya, ada yang mengingatkan atau seperti apa, saya harapkan sih bisa maksimal ya Bu, setidaknya ya kalau misalnya 10 kan itu sempurna sekali gitu kan, namanya orang pasti ya punya kepentingan. Jadi saya harapkan yang minimal maksimal itu di angka 8 atau 9 gitu. Oke, iya. Kalau sekarang tadi nih ibu bilang nih ada yang mengingatkan, ya berarti mungkin dengan cara mengingatkan bisa mungkin dilakukan supaya ada perubahan itu tadi, gitu kan? Itu menjadi menurut ibu apakah itu menjadi salah satu cara untuk bisa merubah kondisi tersebut atau tidak nih Bu?
Kalau menurut saya bisa, Bisa Bu. ya. Jadi sebenarnya saya punya beberapa alternatif ya, Bu. Misalnya harus ada kesadaran diri, bisa memanajemen waktu gitu. Dan salah satunya yang tadi Ibu utarakan yaitu tentang harus ada yang mengingatkan. Oke. Jadi menurut Ibu cara untuk keluar dari hal tersebut gitu kan ya, untuk menyikapi permasalahan tersebut bisa dengan ya memang manajemen waktu dari orang tersebut, itu kan kesadaran diri dari orang tersebut. Kalau itu kan berarti mungkin ya dari pribadi beliaunya sendiri ya Bu ya, tapi mungkin peran kita salah satunya tadi yang Ibu sampaikan mengingatkan gitu kan. Nah dari ketiga tadi alternatif yang mungkin bisa untuk perubahan itu, kira-kira mana Bu yang lebih mungkin dilakukan pada saat ini gitu? Kalau menurut saya ya lebih ke mengingatkan mungkin Ibu. Kalau internal itu kan biasanya kalau faktornya internal kan harus benar-benar butuh waktu, sedangkan eksternal kan mungkin lebih cepat dengan cara temannya mungkin mengingatkan. Mungkin sebelumnya nggak gitu kan ya, karena tidak ada mengingatkan jadi biasa saja mungkin kan ya, tapi dengan mengingatkan akhirnya mungkin jadi oh iya gitu kan, ternyata saya keliru mungkin gitu ya. Kira-kira siapa nih Bu yang bisa berperan untuk hal tersebut? Mungkin Bu Nani ya, karena kan Bu Nani teman dekatnya, jadi kan kalau ditegur itu lebih enak, mungkin cara berbicara atau mereka berdiskusi kan lebih nyaman, tidak menyinggung perasaan. Dekat itu kan, jadi tidak merasa ditegur gitu ya gitu kan. Mungkin kan biasanya suasananya akan lain ya Bu ya kalau kita diingatkan sesuatu gitu kan, tapi kalau dengan bahasa yang enak memang teman dekat gitu kan, jadi lebih nyaman. Terus ngobrol itu lebih enak, lebih rileks, jadi biar kalau temannya kan mungkin tersinggung, kalau lagi sama Bu Nani kan kayaknya sekedar sharing, santai gitu kan. Jadi kalau Bu Nani bisa ngobrol sambil santai gitu kan, sambilnya nyelip-nyelipin gitu kan, untuk mengingatkan gitu kan, jadi tidak merasa digurui dan sebagainya mungkin ya Bu ya. Kira-kira kapan nih Bu bisa untuk diingatkan, mulai kita ingatkan gitu kan, bekerja sama dengan Bu Nani? Kayaknya sih besok ya Bu, nanti sebelum saya ngobrol dulu juga dengan Bu Nani, biar saya juga bisa menjelaskan apa sih yang saya rasakan, bisa dikondisikan seperti apa. Juga mungkin untuk kebaikannya juga gitu kan ya, untuk kebaikan beliau gitu kan, supaya tidak terus menerus. Baik nih Bu, jadi rencana memang besok gitu kan mau mulai ngobrol dulu nih sama Bu Nani, supaya kita sama-sama mengingatkan teman kita yang memang sering terlambat gitu kan. Ini dari obrolan kita nih dari tadi, apa nih yang bikin Ibu menarik? Menurut saya menarik yaitu berarti saya sudah punya beberapa alternatif ya untuk kedepannya, supaya saya, teman-teman saya di sesama rekan sejawat itu lebih disiplin lagi untuk meningkatkan pendidikan yang ada di sekolah saya. Ya semoga ya harapannya bisa lebih baik lagi nih. Saya juga jadi penasaran nih gimana nih nanti ceritanya Ibu nanti cerita lagi ya, kita sharing lagi, siapa tahu ada perbaikan-perbaikan yang sudah nampak. Jadi itu sangat luar biasa gitu kan, peran Ibu ikut berkontribusi untuk mengingatkan teman kita. Gitu paling ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Rina sudah meluangkan waktu ya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Oke Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Iya, salam.